1, 2, 3. Perkenalkan, kami dari tim Dentimex SMA Negeri 1 Magelang. Perkenalkan, nama saya Inosentia Aurana Santoso sebagai pembicara 1. Perkenalkan, saya Dewi Andi Zabna Putri sebagai pembicara 2. Yang terakhir, perkenalkan, saya Apvina Ramida Girung Senja sebagai pembicara ketiga. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan tim pro sekalian, serta hadirin sekalian, tim kontra dengan tugas menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Kami menolak karena mosi ini keliru dalam memahami apa itu aksesibilitas dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Sebelum masuk ke argumen, izinkan saya menetapkan kerangka debat bagi tim kontra. Aksesibilitas kesehatan mulut bukan sekedar keberadaan klinik atau teknologi canggih, melainkan kemampuan seluruh masyarakat termasuk yang miskin memperoleh layanan yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan. Sementara itu, lebih baik harus dimaknai sebagai lebih adil dan lebih mampu, menjangkau semua, bukan sekedar lebih efisien atau lebih menguntungkan. Dengan definisi ini, klaim tim pro menjadi sangat problematis. Argumen utama pertama kami adalah bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan. Artinya, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab ini kepada mekanisme pasar. Ketika akses kesehatan diserahkan pada inisiatif swasta, maka hak tersebut berubah menjadi komoditas, hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar. Argumen utama yang kedua, orientasi keuntungan swasta bertentangan dengan prinsip pemerataan. Secara struktural, sektor swasta bergerak berdasarkan logika untung dan rugi. Akibatnya, layanan kesehatan gigi swasta terkonsentrasi di wilayah perkantoran dan perkotaan dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Daerah terpencil dan masyarakat miskin tidak menjadi prioritas karena tidak menguntungkan secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa swasta mungkin efisien tetapi tidak inklusif. Argumen utama yang ketiga, pemerintah memiliki kapasitas dan kewenangan yang tidak dimiliki swasta. Pemerintah dapat melakukan subsidi silang, mendistribusikan tenaga kesehatan, membangun puskesmas hingga ke pelosok, serta menjamin pembiayaan melalui BPJS. Semua ini memungkinkan akses kesehatan gigi bagi masyarakat secara ekonomi dan geografis terpinggirkan. Swasta tidak memiliki kewajiban maupun insentif untuk melakukan hal tersebut. Hadirin sekalian, jika tim pro mengklaim bahwa swasta lebih baik, maka kami ingin mengajukan satu pertanyaan dasar. Lebih baik untuk siapa? Jika jawabannya hanya untuk mereka yang mampu membayar, maka itu bukan aksesibilitas, melainkan eksklusivitas. Akses kesehatan yang adil tidak boleh ditentukan oleh dompet seseorang atau lokasi tempat tinggalnya. Sebagai penegasan awal, tim kontra tidak menolak keberadaan swasta. Swasta dapat berperan sebagai pelengkap dan inovator. Namun, pelengkap tidak sama dengan pengganti. Tanggung jawab utama menjamin keaksesibilitas kesehatan mulut harus tetap berada di tangan pemerintah. Atas dasar keadilan, pemerataan, dan amanat konstitusi, tim kontra dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya sebagai pembicara 2 akan menyampaikan mengenai argumen utama dari tim kontra, dan juga saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai yang tadi sudah dibahas oleh pembicara 1. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Jadi, swasta itu sebagai pelengkap komoditas utama, bukan fondasi utama. Sebagaimana negara Indonesia ini adalah negara berkembang, yang dimana kurangnya teknologi yang kurang memadai. Program promotif dan preventif berskala nasional hanya dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah. Pemerintah ada kewajiban untuk memenuhi layanan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pemerintah tidak bisa mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya
atas hak yang telah diperoleh untuk kesehatan kepada pihak yang lain. Secara konstitusional, pemerintah bukan hanya berhak, tetapi wajib menjamin pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut saya akan menyampaikan poin-poin utama dalam argumen utama yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kesehatan mulut bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi. Sehingga tanggung jawab utamanya pemerintah pada Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat dan negara bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas kesehatan. Ketika akses kesehatan bergantung pada kemampuan membayar seseorang, maka hak tersebut akan berubah. Pemerintah memiliki legitimasi hukum, kewenangan regulatif, dan kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap warga tanpa terkecuali untuk mendapatkan layanan kesehatan gigi yang layak tersebut. Selanjutnya, jika hal tersebut terjadi, tentunya hak kesehatan akan tereduksi menjadi layanan berbasis pasar, sehingga kelompok miskin dan rentan kehilangan perlindungan negara. Yang kedua adalah motivasi utama sektor swasta adalah keuntungan, bukan pemerataan akses. Jika hal tersebut terus terjadi, akses kesehatan gigi akan semakin terpolarisasi antara yang mampu dan juga yang tidak mampu. Yang ketiga, hanya pemerintah yang mampu menjamin pemerataan layanan kesehatan hingga ke wilayah dan kelompok yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Tentunya, kesenjangan baik dari geografis maupun dari yang lainnya dalam kesehatan mulut akan semakin melebar. Yang terakhir adalah aksesibilitas kesejahteraan tidak hanya soal pengobatan, namun tentang pencegahan jangka panjang. Jika terjadi, beban penyakit gigi akan terus meningkat karena sistem kerekatan bersifat reaktif dan bukan preventif. Dewan juri yang kami hormati, sebagai pembicara ketiga saya berdiri untuk mempertegas mengapa mosi ini keliru secara fundamental, sekaligus merangkum secara menyeluruh posisi kami dalam menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dewan juri sekalian, aksesibilitas tidak hanya bisa diukur dari keberdayaan layanan saja, tetapi dari keterjangkauan, pemerataan, serta kontinuitas dari pelayanan tersebut. Izinkan saya merangkum posisi tim kami dalam menunjukkan bahwa inisiatif swasta tidak lebih baik daripada pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Yang pertama, negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan sudah tertera dalam Undang-Undang Konstitusi Negara dengan sangat jelas, sehingga tidak memungkinkan bagi pihak swasta untuk menggantikan peran pemerintah dalam inisiatifnya tanpa penyesuaian regulasi dan izin dari pemerintah. Itu menjadi latar belakang yang cukup kuat untuk menolak mosi tersebut. Yang kedua, orientasi keuntungan swasta bertentangan dengan prinsip pemerataan karena swasta berorientasi pada profit yang memicu terjadinya eksklusivitas dan juga diskriminasi, sehingga kita harus menyoroti komersialitas yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut. Kapasitas jangkauan pemerintah terhadap kelompok rentan dan juga daerah terpencil saat ini masih menjadi peran krusial yang tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat digantikan oleh pihak swasta. Yang keempat, aksesibilitas kesehatan mulut membutuhkan pendekatan preventif, sedangkan pihak swasta cenderung pada layanan kuratif karena dianggap lebih menguntungkan bagi pihak swasta. Pemerintah dengan regulasi dan standar pelayanan publik berperan sebagai penjaga etika dan keadilan dalam sistem kesehatan. Dewan juri sekalian, izinkan saya menutup dengan satu penegasan penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan sistem kesehatan yang canggih, tetapi juga sistem yang adil. Bukan hanya menguntungkan pasar, tetapi juga melindungi rakyat. Dalam hal ini,
swasta tidak bisa dijadikan sebagai fondasi utama. Kami tidak menolak inisiatif swasta, melainkan kami menolak menjadikan inisiatif swasta dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut di atas pemerintah sebagai solusi utama, terlebih lagi solusi yang paling efektif. Maka dengan tegas kami menyatakan, mosi tidak layak diterima. Atas dasar-dasar yang telah kami tegaskan, kami dari tim kontra berdiri untuk menolak mosi. Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta tidak lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Sekian dan terima kasih. Demikian argumen dari tim Dentimax. Sekian dan terima kasih.